Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadirin Islam azani Allah wa iyyakum, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu sebagaimana rutinitasnya kita akan membahas kitab tentang fiqih, yaitu kitab Al-Wajiz karangan salah satu ulama besar Islam, yaitu Al-Imam Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah masuk kepada kitab Shalah, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita masuk pada subbab, yaitu waktu salat. Pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, kita telah membahas tentang bagaimana hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian kita juga telah membahas tentang asnaf-asnaf atau orang-orang yang diwajibkan baginya salat siapa saja. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan itu. Di antaranya kompromi para ulama tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya menyatakan bahwasanya mereka yang meninggalkan salat ini kafir, dan kompromi hadis yang lainnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika menceritakan tentang akhir zaman nanti manusia melupakan syariat Islam, melupakan puasa, salat, haji dan yang lainnya, sehingga yang mereka ketahui hanyalah kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian Suhail bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah ini mencukupi mereka walaupun mereka tidak mengetahui apa itu salat, puasa dan yang lainnya? Maka Hudzaifah bin Yaman berpaling di awal kisahnya, yang kemudian di akhir setelah pertanyaan yang ketiga Hudzaifah menjawab bahwasanya itu kalimat ini akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka dari kompromi hadis-hadis ini Syekh Abdul Latif Al-Badawi mengatakan bahwasanya yang rajih dari pendapat para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya maksud dari hadis Nabi mereka yang meninggalkan salat ini kafir adalah kufrun asghar, yaitu kafir yang kecil. Kemudian pada pekan yang lalu juga kita membahas tentang orang-orang yang diwajibkan baginya salat siapa saja. Di antaranya adalah yang pertama adalah muslim dan muslimah, jelas. Kemudian aqil, dia berakal, baligh. Kemudian bagaimana dengan mereka anak-anak kecil? Maka kita diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mentarbiyah mereka, mengajarkan mereka salat 5 waktu. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang waktu salat. Apa yang kita akan bahas tentang ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari sekian banyak hadis yang bercerita tentang waktu salat. Hadis yang bercerita, yang membahas tentang waktu-waktu salat ada banyak. Tidak hanya satu, ada banyak. Namun dari sekian banyak hadis, yang dipilih oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir
ibn Abdullah. Kenapa kemudian Syekh memilih hadis ini? Alasannya lantaran karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala lebih merajihkan atau mensahihkan hadis ini. Al-Imam Bukhari lebih mengatakan bahwasanya hadis ini lebih tepat ketika berbicara tentang waktu-waktu salat, hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Maka kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi menukilkan kembali dalam kitab beliau ini. Dalam hadis ini nanti akan dibahas tentang waktu-waktu salat dari zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar dan subuh. Kemudian diulang sekali lagi menunjukkan tentang awal waktu dan akhir waktu dari waktu-waktu salat. Baik, salah satu bisa membaca hadisnya. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata kepada beliau, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau salat zuhur di waktu matahari tergelincir ke arah Arab. Kemudian dia datang lagi kepada beliau di waktu asar seraya berkata, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau salat asar ketika bayangan segala sesuatu sama panjangnya dengannya. Kemudian dia datang lagi kepada beliau pada waktu maghrib seraya berkata, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau salat maghrib setelah matahari terbenam. Kemudian dia datang lagi kepada beliau pada waktu isya seraya berkata, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau salat isya ketika waktu kemerahan telah hilang. Kemudian dia datang lagi kepada beliau pada waktu subuh lalu berkata, "Bangunlah." Kemudian salatlah. Beliau pun salat subuh di waktu terbitnya fajar atau ketika sinar fajar telah meninggi. Kemudian pada esok harinya pada waktu zuhur dia datang lagi kepada beliau lalu berkata, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau pada waktu asar seraya berkata, "Bangunlah lalu salatlah." Beliau salat asar di saat bayangan segala sesuatu 2 kali panjang benda aslinya. Kemudian dia datang lagi kepadanya pada waktu maghrib dalam saat yang sama dengan sebelumnya, dan beliau berbuat sama dengan sebelumnya. Kemudian dia datang lagi kepada beliau pada waktu isya ketika separuh malam telah berlalu atau ketika sepertiga malam pertama yang telah lewat. Kemudian beliau salat isya. Kemudian dia datang lagi ketika waktu subuh mulai sangat terang seraya berkata kepada beliau, "Bangunlah lalu salatlah." Maka beliau pun salat subuh. Lantas Jibril berkata, "Di antara 2 waktu inilah salat-salat itu." Baik. Barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah ini membahas tentang waktu-waktu salat dari waktu zuhur sampai waktu subuh. Perlu diperhatikan bahwasanya hadis ini diulang 2 kali. Hadis ini bercerita di awal-awal waktu ketika syariat salat ini disyariatkan. Maka Jibril membimbing Nabi SAW untuk mengajak umatnya mengerjakan salat di dalam 2 hari berturut-turut, menunjukkan bimbingan dari Jibril alaihi salatu wasallam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu ini. Yang pertama, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibrilun alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam faqala lahu.
Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Qum fasallihi." Wahai Muhammad, berdirilah engkau, maka kerjakanlah salat. Fasallat zuhra. Maka salatlah baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengerjakan salat zuhur. Ini awal waktu. Baik, bisa diperhatikan nanti di papan tulis. Saya akan gambarkan hadisnya. Awal waktu dari salat zuhur ini baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan hina zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir. Ini awal waktu dari salat zuhur. Kapan berakhirnya? Bisa diperhatikan di pertengahan hadis. Akhir dari salat zuhur, az-zuhra hina sara dhilla kulli syai'in mithlahu, yaitu ketika setiap bayangan sama panjangnya dengan benda aslinya. Baik, saya gambarkannya. Salat zuhur dimulai dari hina zalatis syamsu, tergelincirnya matahari, dan berakhir ketika hina dhilla kulla syai'in mithlahu. Ini waktu zuhur. Maksudnya waktu zuhur yang pertama adalah zalati syams, tergelincirnya matahari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika matahari bukan di atas ubun-ubun. Ketika waktu panas-panasnya matahari, maka ini belum masuk dalam waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai ketika matahari itu sudah tergelincir dari ubun-ubunnya, sehingga muncul bayangan setiap benda sedikit, maka disitulah mulai waktu zuhur. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram mengerjakan sholat zuhur ketika matahari berada di puncaknya, berada di ubun-ubun setiap benda. Maka permulaan sholat zuhur itu ketika matahari itu sudah tergelincir dari ubun-ubunnya, dan berakhir adalah di waktu ketika setiap benda ini panjangnya sama dengan setiap bayangan benda sama panjangnya dan benda tersebut, atau ini adalah awal waktu sholat asar. Kemudian sholat asar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan dalam hadisnya, kemudian datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam di waktu asar, kemudian memerintahkan Nabi, kum fasalli fasallal asra hina sara dhilla kulli syai'in mithlahu. Berdirilah wahai Muhammad, kerjakanlah salat. Maka dikerjakanlah salat itu ketika setiap bayangan benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Ini awal salat asar. Dhilla kulla syai'in mithlahu. Berakhir sampai kapan salat asar?
perhatikan di akhir-akhir hadisnya, ketika Jibril alaihi salam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam merintahkan kum fasalli, berdirilah wahai Muhammad, kerjakanlah salat. Fasallal asra hina sara dhilla kulli syai'in mithlaihi. Hina dhilla kulli syai'in mithlaihi. Ini perlu diperhatikan baik. Mithlaihi, 2 kali lipat dari benda tersebut. Awal waktu dari salat asar adalah ketika benda itu sama panjangnya, bayangan benda tersebut sama panjangnya dan benda aslinya, sampai benda itu bayangan benda tersebut 2 kali lipat lebih panjang daripada benda aslinya. Ini bukan awal maghrib, perlu diperhatikan baik-baik. Biasanya, namun di sini menjadi khilaf para ulama karena mempertimbangkan kompromi dari hadis-hadis yang lainnya. Intinya akhir dari salat asar ini ada 2 pendapat. Yang pertama termasuk yang dipegang oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab, yaitu 2 kali bayangan. Pendapat yang kedua adalah hina gharabatis syamsu, ketika gharabatis syamsu, ketika matahari itu terbenam atau waktu maghrib. Ini pendapat kedua. Intinya waktu asar itu dimulai ketika bayangan itu sama dengan benda aslinya, hingga di akhirnya adalah ketika bayangan itu 2 kali lipat. Kemudian masuk kepada salat yang ketiga, salat maghrib. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam jaa al-maghribu, kemudian malaikat Jibril datang di waktu maghrib kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala kum fasalli, wahai Muhammad, berdirilah engkau dan kerjakanlah salat. Fasallal maghriba hina wajabatis syamsu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ketika wajabatis syamsu, matahari itu mulai terbenam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di waktu isya. Kita bahas dulu tentang salat maghribnya. Salat maghrib awal waktunya wajabatis syamsu, ketika mending bahasa Indonesia aja ya. Saya tulis bahasa Indonesia aja ya. Maksudnya biar bisa dipahami. Baik, saya ulangi. Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari ubun-ubun. Kemudian akhir dari waktu salat zuhur, yaitu awal waktu salat asar, ketika bayangan benda sama dengan aslinya. Ini salat zuhur. Kemudian salat asar ketika bayang benda sama dengan aslinya. Kita ikutin saja sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadisnya, yaitu sampai ketika bayangan benda tersebut 2 kali lipat. Waktu maghrib
maghrib. Ini yang Ahmad nggak bisa lihat ya, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat dari video. Wajabatis syamsu, ketika wajabatis syamsu, matahari terbenam. Perlu diperhatikan baik-baik kalimatnya asyamsu, matahari ya, bukan cahayanya. Karena hilangnya cahaya nanti ini permulaan salat Isya. Sampai kapan? Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma ja'al isya faqala kum fasalli fasalla al-isya hina ghaba asy-syamsu. Ini wajabatis syams, ini ghaba, hilangnya cahaya matahari. Ini menunjukkan pendeknya antara waktu maghrib dan salat Isya. Kemudian salat Isya kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Kum fasalli, berdirilah wahai Muhammad, kerjakanlah salat." Fasallal isya'a, maka kemudian beliau mengerjakan salat Isya hina ghaba syafaqu, ketika hilangnya syafaq. Syafaq ini ufuk ya, ufuk dari cahaya matahari. Kalau ketika terbit itu ada namanya fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq itu biasanya warnanya warna-warna putih, karena itu bukan asli cahaya matahari, tapi itu pantulan cahaya matahari ke laut, dipantulkan ke langit, muncul pertama kali. Ini fajar shadiq, fajar kadzib. Adapun fajar shadiq, itu fajar shadiq. Adapun fajar kadzib adalah ketika mulai munculnya merah-merah. Ini baru fajar yang asli. Syafaq ini ufuk senja. Matahari sudah terbenam, masih terlihat cahayanya, sampai betul-betul cahaya senja itu hilang di ufuk barat. Maka ini dibilang syafaq. Hilangnya syafaq atau cahaya matahari. Sampai kapan waktu Isya berakhir? Faqala kum fasalli fasallal fajra hina baraqal fajru. Di sini di akhir hadis, thumma ja'ahu, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari keduanya, memerintahkan untuk mengerjakan salat Isya hina dhahaba nisful laili, ketika berakhirnya separuh malam. Kelihatan ya? Baik. Ini memiliki dua pendapat juga. Ada yang mengatakan berakhirnya separuh malam, atau berakhirnya sepertiga dari malam. Ini batas waktu Isya. Kemudian salat subuh. Ini sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebelum kita masuk kepada pembahasan salat subuh ini, perlu kita perhatikan bahwasanya apa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tentang waktu subuh, dari waktu-waktu subuh ini, itu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan sahabiah-sahabiah yang lainnya. Adapun yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Kedua hadis ini nanti
kontra. Nanti bisa diperhatikan, nanti saya akan sebutkan hadisnya insyaallah di akhir pertemuan. Salat fajar hina barakal fajru, ketika fajar itu barok. Barok ini penyebutan kepada hewan ketika ingin duduk. Ketika hewan itu terduduk dari berdirinya, ini disebut barok. Barakatil jamalu, unta itu terduduk. Ini barok. Maksudnya fajar itu ketika duduk, siap-siap ingin terbit. Ini waktu fajar pertama, waktu salat subuh yang pertama. Terbitnya fajar shadiq, ini waktu subuh pertama. Sampai kapan? Hina asfara jiddan, akhir dari waktu salat subuh ketika telah kuning sekali atau ya cahayanya keemasan. Yang ini bisa dicatat untuk lebih memudahkan kita. Tabelnya ini saya bikin dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang waktu-waktu salat. Kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala mengatakan, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya Imam Muhammad, maksudnya di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari, menegaskan bahwasanya di antara semua riwayat-riwayat hadis yang berbicara tentang waktu-waktu salat, yang paling kuat hadisnya, yang paling dekat dengan kebenaran adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah ini yang bersama kita sekarang, karena hadis ini betul-betul berbicara tentang bimbingan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 2 hari berturut-turut tentang waktu pengerjaan salat. Di hari pertama kemudian Jibril membimbing, kemudian di hari kedua dibimbing lagi dengan waktu yang berbeda. Kemudian di akhir hadis malaikat Jibril alaihi salam berkata, ma baina hadainil waqtain, maksudnya adalah di antara 2 waktu yang saya ajarkan ini, inilah waktu salat. Waktu salat subuh awalnya seperti di hari pertama, akhirnya seperti di hari kedua. Silakan dibaca nomor 1, 2 sampai nomor 5 sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh. Fadhal. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menegaskan bahwa riwayat yang paling kuat dalam masalah waktu salat adalah hadis Jabir. Yang pertama, salat zuhur, waktunya dari tergelincirnya matahari sampai dengan panjang bayangan segala sesuatu sampai dengan benda aslinya. Yang kedua, salat asar, waktunya dari panjangnya bayangan sesuatu sama dengan benda aslinya, berakhirnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, salat maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari sampai dengan lenyapnya sinar kemerah-merahan yang muncul setelah terbenamnya matahari. Berdasarkan sabda Nabi, waktu salat maghrib ialah sebelum syafaq merah terbenam. Yang keempat, salat isya, waktunya dari hilangnya syafaq sampai dengan pertengahan malam, sebagaimana yang Nabi SAW tegaskan, waktu salat isya sampai dengan separuh malam yang tengah. Yang kelima, salat subuh, waktunya dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan selama matahari belum terbit. Baik, barakallahu fikum ala qiraatihi. Di sini Syekh ingin berusaha menyimpulkan, merangkum apa yang diriwayatkan dalam hadis Jabir tersebut, dan apa yang saya rangkum juga sama dalam bentuk tabel agar lebih memudahkan kita di dalam membaca hadis tersebut. Waktu salat Isya di akhir nisful lail atau thuluthul lail ini sangat penting, perlu kita perhatikan. Sebagian beranggapan bahwasanya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat Isya di akhir malam. Kemudian sebagian mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya salat Isya itu lebih utama dikerjakan di akhir malam. Maka ini pendapat yang kurang benar. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan istita'ah. Waktu ini berkaitan dengan keimanan setiap hamba, tergantung kepada kemampuan hamba tersebut. Maka ketika dikerjakan itu dan itu memungkinkan, maka tidak masalah. Namun ketika tidak memungkinkan dan mengganggu kemampuan setiap hamba, maka ini tidak pas. Nanti akan kita bahas di akhirnya. Sedikit untuk membahas tentang waktu subuh. Ini penting untuk kita. Sebagaimana yang kita kerjakan di negara kita Indonesia ini, berawalnya waktu subuh ini betul-betul masih gelap, dan berakhirnya pun masih gelap. Ya. Kenapa? Ini berdasarkan pemerintah mengambil dari bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Silakan bisa dibuka di halaman sebentar. Baik, silakan dibuka bisa di halaman 143. Halaman 143, di situ dibahas hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kunnan nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah. Dahulu kami para perempuan-perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti bersama Rasulullah salat fajar. Mutalaffi'ati bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hinna yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Adakah para wanita mukminah terdahulu menghadiri salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ketika berselubung dengannya selimut, kemudian mereka kembali ke rumah mereka ketika selesai mengerjakan salat subuh ini, dan tak seorang lelaki pun mengenali mereka karena suasana masih gelap. Ini pendapat yang dipegang oleh pemerintah kita, bahwasanya awal waktu subuh itu dihitung dengan ilmu falak. Mereka menghitungnya dengan ilmu falak, dihitung, ini sudah terbit fajar sekian derajat, maka ini sudah masuk waktu subuh. Walhamdulillah kita di negara kita, pemerintah betul-betul memperhatikan waktu ini, sehingga dibuatlah waktu-waktu salat. Tidak seperti di negara-negara yang lainnya, yang dimana pemerintah tidak betul-betul memperhatikan waktu salat. Maka kita mengikuti apa yang diajarkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikannya imam itu untuk ditaati, untuk dipatuhi, maka kita kerjakan. Namun tidak mengapa juga, karena pemerintah pun tidak kemudian harus segini, kalau tidak segini ini kamu tidak sholat subuh. Tidak. Pemerintah memberikan kebebasan kepada kita, sebagaimana negara kita adalah negara demokrasi. Maka pendapat wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling rajih menurut ana pribadi juga, dan kepada guru-guru kami terdahulu, sebagian ulama-ulama Saudi pun sama, dan apa yang terjadi di Arab Saudi pun sama, bahwasanya awal mulai salat subuh itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Kita tidak menyalahkan satu dan yang lainnya.
Maka apa yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah permulaannya adalah ketika fajar shadiq, ketika matahari itu mulai, bukan matahari ya, fajar, cahaya fajar itu mulai terlihat. Fajar shadiq warnanya keputih-putihan di ufuk timur terlihat biasanya. Dan diakhiri dengan sebelum terbitnya matahari, atau yaitu cahaya fajar yang keemasan. Cahaya fajar keemasan itu menunjukkan bahwasanya matahari itu betul-betul di ufuk sudah muncul. Maka sehingga fajar itu, cahaya itu terlihat warnanya emas. Biasanya pemandangannya sangat cerah indah di pagi hari. Maka itulah waktu akhir dari sholat subuh. Kami ketika di Madinah Al-Munawwarah, ketika mengerjakan sholat subuh, keluar dari asrama, kami dapati di luar sudah terlihat cahaya di langit. Kemudian kita berakhir sholatnya ketika bahkan kita bisa mengenali wajah satu sama yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dipegang oleh pemerintah Saudi sana adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Wallahu taala a'lam. Ini sedikit tentang waktu subuh. Karena beberapa pernah diungkit oleh beberapa asatidz dengan para guru-guru kami tentang waktu subuh ini, kemudian menjadi perdebatan. Sedangkan ini ada kompromi hadis-hadis yang lainnya yang menceritakan tentang waktu subuh, di mana para ummul mukminin Aisyah dan sahabiah yang lainnya pernah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah dalam keadaan terselimuti dan pulang, bahkan jamaah laki-laki tidak sadar bahwasanya ada akhwat-akhwat atau umahat-umahat yang ikut salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya cahaya itu masih betul-betul gelap. Baik, kita nambah satu subbab sedikit, pengertian salat wusta. Silakan dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Lanjut. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu perang Ahzab kami dibuat lalai dari salat wusta, yaitu salat asar. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Sahih Mukhtasar Muslim nomor 217 dan Muslim 1437. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengertian salat wusta. Salat wusta ini bukan salat yang lain lagi. Ini nama lain dari salat asar. Ya, salat wusta ini nama lain dari salat asar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada hambanya, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta. Wahai kaum muslimin, jagalah oleh kalian salat-salat kalian, salat-salat kalian, was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakanlah dengan qanitin, dengan rasa khusyuk. Khusyuk ini qanit. Qanit ini artinya tunduk. Maka ketika kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, artinya mengerjakannya itu dengan kepatuhan, ketundukan, rasa rendah diri. Ini arti khusyuk. Berbeda dengan sebagian orang yang menyebut ayo sholat dengan khusyuk, maksudnya tenang. Berbeda. Tenang ini dalam sholat diartikan dengan tumakninah. Ya. Adapun khusyuk ini rasa diri rendah di hadapan Allah, rasa patuh dan tunduk di hadapan perintah Allah. Ini rasa khusyuk. Kerjakanlah salat dengan kepatuhan, dengan khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salawat, salat-salat yang 5. Kemudian Allah mengkhususkan salat wusta. Ini menunjukkan tentang pentingnya. Salat wusta ini bagian dari salat yang 5 juga, namun Allah mengeluarkan sendiri, menekankan wassalawati ala salawati wassalatil wusta, dan salat wusta menunjukkan tentang pentingnya menjaga salat wusta. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bahkan salat wusta ini pembatas seorang dengan kemunafikan. Karena seorang munafik ini mudah sekali untuk melalaikan
salat wusta, salat asar ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang sifat salat orang-orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah ciri-ciri sifat orang munafik, sifat salatnya orang munafik. Diulang 3 kali, ditekankan. Bagaimana sifat mereka? Mereka menunggu matahari itu betul-betul terbenam, menunggu senja sambil duduk-duduk. Ketika matahari itu terletak di antara qarnay syayatin, terletak seolah-olah seperti di antara 2 tanduk setan, mereka baru berdiri mengerjakannya. Adapun mereka mengerjakannya seperti nakor, seperti burung gagak yang memakan bangkai, cepat, tidak berzikir di dalam salat tersebut, menyebut-nyebut nama Allah. Ini kemudian para ulama mengatakan pembatas seseorang dengan kemunafikan itu pada salat wusta, salat asar ini. Sebagaimana ditekankan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu apa? Ada yang pernah dengar kisahnya perang Ahzab? Perang Ahzab. Ketika di perang Ahzab ini ketika kafir Quraisy mengepung kota Madinah. Itu Khandaq. Allah musta'an. Baik, ketika di perang Ahzab, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersibukkan karena perang ini sehingga kelelahan dan ketiduran. Sehingga kemudian mereka terbangun dalam keadaan sudah sangat terlambat mengerjakan salat asar. Maka Ali bin Abi Thalib di sini mengatakan bukan kepada para sahabat dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mengancam kepada umat Islam, kepada seluruhnya, mala Allahu buyutahum wa quburahum an-nar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga salat asar secara berjamaah, terutama bagi kaum muslimin. Kita tambah 1 bab sedikit, kemudian kita tutup. Betul, dibaca. Dianjurkan mengerjakan salat zuhur pada awal waktu ketika suhu panas dalam keadaan normal. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat zuhur apabila matahari baru bergeser ke barat. Sahih Irwaul Ghalil. Baik. Ini tentang anjuran dan sunnahnya mengerjakan sholat zuhur di awal-awal waktu ketika matahari itu sudah tidak terlalu panas. Ketika matahari betul-betul di atas ubun-ubun itu terasa panas. Ketika tergelincir di awal waktu ini ketika sudah tidak panas, dianjurkannya untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi ketika mengerjakan salat zuhur, idza dakhadatis syamsu, ketika matahari itu bergeser, tergelincir ke arah barat sedikit. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 432. Sekian pada pertemuan hari ini pada pembahasan kitab Al-Wajiz tentang waktu-waktu salat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang waktu yang lainnya, termasuk waktu salat asar, kemudian mengakhirkan bagaimana mereka yang mengakhirkan asar itu sampai di akhir-akhir waktu, kemudian anjuran mengerjakan salat asar di awal waktu dan yang lain sebagainya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri pada pertemuan hari ini. Sebelum itu saya mempersilakan kepada para jemaah yang mungkin ingin bertanya berkaitan tentang waktu-waktu salat ini, fa alaihi falyatafaddal masyhura. Ada yang mau bertanya? Fadhal.
Tidak. Beda. Pertengahan malam berbeda dengan syafaq. Syafaq ini warna fajar senja, warna merah-merah mulai hilang. Kalau jam itu jam berapa? Seperti sekarang. Ya. Ini bisa dilihat ya seperti sekarang ini. Ini waktu syafaq. Kalau mungkin mau dilihat dari puncak ketinggian gedung, masih terlihat sedikit ada temaram-temaram warna kemerah-merahan di ufuk. Dia mulai hilang. Ini tanda berakhirnya waktu maghrib, dan tanda ketika betul-betul syafaq itu hilang, masuklah waktu isya. Ini syafaq. Syafaq ini warna senja yang kemerah-merahan di ufuk yang mulai hilang. Dahulu kami pernah dengan dosen-dosen kami menyaksikan ini dari Gunung Uhud. Namun itu dibantu dengan apa bahasanya? Teropong, ya. Teleskop yang dimiliki dosen kami untuk memperhatikan waktu-waktu seperti ini. Warnanya kemerah-merahan. Baik, ada yang bertanya lagi? Ada. Waktu berbuka puasa. Baik. Taib, bersegera berbuka puasa. Waktu berbuka puasa ini ditandai dengan waktu masuknya sholat maghrib. Maka menyegerakan kemudian sebelum sholat, sebelum waktu ini batal. Ini membatalkan puasanya. Namun pernah terjadi khilaf juga di antara para ustadz juga di Nusantara ini terutama tentang waktu sholat, bukan waktu maghribnya, waktu sholatnya. Apakah berbuka puasa ini mengikuti waktu sholat yang sudah ditentukan ataukah waktu adzan? Karena sebagian masyarakat beranggapan maghrib itu tandanya waktu adzan, padahal waktu berbuka puasa ini waktu maghrib. Maka yang benar, yang betul adalah wallahu ta'ala alam, adalah bahwasanya waktu berbuka puasa adalah waktu maghrib. Nah, masuknya maghrib ini menunjukkan waktu berbuka puasa, walaupun muadzin belum mengumandangkan azannya. Ya. Waktu berbuka bukan berpatokan kepada azannya muadzin, tapi kepada waktu maghrib itu tersendiri. Dan alhamdulillah hari ini kita dimudahkan dengan adanya media internet ini. Maka kita bisa mengecek apabila sudah waktu masuk maghrib, namun kok ternyata belum ada yang azan, maka tidak perlu ragu lagi untuk berbuka puasa. Dan kita mengikuti waktu yang ada di HP ini pun tidak salah. Kenapa? Karena ini termasuk di antara apa yang Nabi SAW perintahkan. Nabi SAW bersabda, ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikannya imam itu untuk dipatuhi, untuk ditaati. Pemerintah telah menetapkan waktu-waktu ini dengan beberapa riset, penemuan serta penelitian mereka. Maka kita cukup mengikuti pemerintah, itu yang lebih aman. Kiranya bisa dipahami? Baik. Cukup ya? Oh, ada lagi. Baik, satu terakhir ya. Fadhal. Kita tidak merujuk kepada jam ya, karena waktu fajar pun berubah-berubah ya. Hari ini fajar pun kalau sesuai waktunya jam 4:07 kalau nggak salah ya, hari ini ya, 4:07. Waktu akhirnya sholat isya ini di 1/3 malam atau ketika waktu sholat malam ya. 1/3 malam itu Kak, pembagiannya bagaimana? Para ulama membagi waktu itu menjadi 2. Waktu malam dibagi menjadi 2. Ada sebagian yang mengatakan membaginya menjadi 3. Ketika waktu itu dibagi menjadi 2, maka permulaan malam itu dari waktu sholat isya sampai
kira-kira 50 ayat sebelum subuh. Silahkan dibagi dua. 50 ayat sebelum subuh. Kalau subuh jam 4:07, baca 50 ayat kira-kira 15 menit ya. Kira-kira 15 menit, maka kira-kira jam setengah 4 itu waktu sahur ya. Ini waktu paling akhir. Maka dibagilah dua. Jika kita membagi waktu malam ini menjadi dua, nisful lail, maka di waktu itulah dikerjakannya sholat malam, dan di waktu itulah berakhirnya sholat isya. Adapun kalau kita membagi malam ini menjadi 3, maka pembagiannya dibagi 3 dari ba'da isya sampai 50 ayat sebelum sholat fajar ya, sebelum sholat subuh. Maka kira-kira di sepertiga terakhir itu di jam berapa? Kalau kita membagi malam menjadi 2, maka kurang lebih sekitar jam 11 ya, sampai setengah 12. Tapi kalau kita membagi waktu malam menjadi 3, maka kurang lebih sekitar jam 1:30-2. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu bukan menjadi patokan, itu hanya sekedar perkiraan saja. Adapun patokannya adalah kita bisa melihat waktu fajarnya, kita ukur sendiri kapan fajar itu datang. Kalau sekarang kalau nggak salah tadi malam itu jam 4:07 itu sudah waktu fajar. Jelas ya? Ada lagi yang bertanya? Baik, karena sudah waktu isya maka kita cukupkan sekian. Saya sedikit kasih PR untuk pertemuan pekan depan. Silakan dicari di website tentang waktu salat di negara yang matahari terbenamnya setahun sekali dan yang terbitnya setahun sekali. Ada negara seperti itu, Pak? Ada ya, di New Zealand, kemudian di Antartika dan yang lainnya, di mana matahari itu muncul 6 bulan dan hilang selama 6 bulan. Bagaimana mereka menentukan waktunya? Maka bisa dilihat di browser. Nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang insyaallah taala. Untuk rujukan sedikit bisa dilihat pada fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi tentang mereka negara-negara yang matahari itu betul-betul terbit 6 bulan sampai 3 bulan, kemudian terbenamnya betul-betul 6 bulan sampai 3 bulan. Bagaimana mereka mengerjakan sholat? Apakah merujuk waktu itu kepada Asia? Di mana Asia, alhamdulillah kita di negara di mana matahari itu rutin ya, tidak pernah terlambat untuk terbit dan terbenamnya. Ada negara-negara yang di utara dan di selatan ini cukup dilematik, maka membutuhkan fatwa. Maka bisa dicek, maka insyaallah yang itu akan kita bahas di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.